Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? iNews kembali hadir menyapa Anda dengan berita teraktual, tajam, dan terpercaya. Kami siapkan untuk Anda bersama saya Rifka Veta Lestari dan rekan saya Sahratul Vita, inilah berita selengkapnya. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi dan pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri, zat-zat nutrisi di tanah yang paling penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia, seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia. Pemirsa, itulah berita terkini hari ini. Berita selanjutnya akan kembali hadir menemani Anda, yaitu tentang Banjir yang melanda di Jembrana, Bali, dan penjelasan pakar mengenai gempa megatrust. Selamat siang pemirsa, kabar siang kembali hadir bersama Anda pada hari ini dengan sejumlah berita yang akurat, tajam, dan terpercaya. Pemirsa, banjir bandang melanda Jembrana, Bali disebabkan cuaca ekstrim yang ditandai pada intensitas tinggi pada hari Minggu 16 Oktober 2022. Curah hujan tinggi menyebabkan bendungan Sungai Tokata mampu menahan debit air yang tinggi. Alhasil, air sungai naik dan dengan cepat membanjiri permukiman warga. Akses lalu lintas di ruas jalan dan pasar hingga kini manuk lumpuh. Akibat jembatan di Kecamatan Mendunyi, Kabupaten Jembrana dipenuhi material yang di bawah air bah. Akibat terjangan banjir dan material yang dihanyutkan air bah, jembatan di antara Kelurahan Tegal Sangring dan Desa Panyaringan Mendoe tersebut ditutup sementara. Karena berlubang dan luapan air sungai juga melanda badan jalan, bencana hidrometeorologi itu juga menyebabkan banjir di sejumlah desa lain di Jembrana. Seorang warga dilaporkan hilang karena terhanyut pada Minggu 16 Oktober 2022. Adapun warga yang terdampak banjir menurut tambah sejumlah 117 kepala keluarga dan 11 seluruhnya diungsikan. Itulah berita terkini hari ini. Tetaplah jaga kesehatan karena curah hujan sedang tinggi. Pemirsa, kabar siang kembali hadir dengan kabar selanjutnya, yaitu penjelasan soal kapan megatrust terjadi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Tribun News kembali hadir menyapa Anda dengan berita teraktual dan terpercaya.
Bersama saya Sofra Trivita. Inilah Tribun News selengkapnya. Berikut ini penjelasan pakar ITS terkait gempa megatrust. Apakah waktu gempa megatrust terjadi di Indonesia dapat diprediksi? Baru-baru ini BMKG menyampaikan kekhawatirannya terkait potensi gempa di 2 zona megatrust yang dapat memicu tsunami. Menanggapi peringatan dari BMKG tersebut, pakar geologi Institut Teknologi 10 November, Dr. Insinyur Amin Widodo MSI menjelaskan, gempa megatrust adalah gempa yang dipicu oleh tumbukan lempeng dengan kedalaman antara 0 hingga 70 km. Amin menjelaskan, letak Indonesia diapit oleh 3 lempeng, yakni lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Samudra Hindia. Lempeng tersebut akan terus bergerak dan menghunjam ke permukaan bumi sejak jutaan tahun lalu. Pergerakan lempeng yang terus-menerus akan mengakibatkan akumulasi energi yang dapat memicu terjadinya gempa. Amin mengungkapkan, terjadinya gempa megatrust dapat memengaruhi beberapa wilayah di Indonesia, di antaranya pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa, pantai selatan Bali, dan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Maluku Utara, pantai utara dan timur Sulawesi, dan pantai utara Papua. Amin menekankan bahwa aktivitas gempa yang bersumber di zona megatrust tidak selalu berkekuatan besar. Data hasil monitoring BMKG menunjukkan justru gempa kecil lebih banyak terjadi di zona megatrust. Terjadinya gempa ini juga tidak dapat diprediksi kapan waktunya, sehingga masyarakat tidak perlu panik. Terangnya, ia turut menyampaikan upaya mitigasi gempa megatrust dengan mematuhi standar bangunan ketika mendirikan rumah. Hal tersebut sebagai bentuk pencegahan dini terhadap gempa, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Sahla Trivita, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.